Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman seperjuangan yang sedang menjalankan PPG. Mari kita siap-siap berjuang latihan soal UP ya. Di part kedua ini, yang di video yang pertama itu saya sudah berikan soal UP 1 sampai 15 ya, 15 soal. Untuk yang sekarang juga sama soal berikutnya ya. Dan bagi teman-teman yang ingin mendownload soalnya sudah saya tampilkan linknya di deskripsi. Baik, kita mulai nomor 1. Teks 1 dan teks 2. Teks yang pertama, Laras adalah siswa kelas 5 dan termasuk anak yang kurang pandai. Nah, ini berarti menjelaskan tentang Laras. Kemudian teks yang kedua, jika kekeringan terus terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manusia saja, melainkan seluruh makhluk hidup. Nah, dari kedua teks tersebut dapat kita simpulkan bahwa teks yang pertama itu pengenalan, sedangkan teks yang kedua itu menjelaskan. Berarti dapat kita simpulkan dari pilihan jawaban di sini hanya dua pilihan jawaban, berarti jawabannya adalah B, teks yang pertama orientasi dan teks yang kedua deretan penjelas. Kita lanjutkan. Perencanaan pembelajaran di saat pandemi COVID-19 memaksa guru untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah pembelajaran dari pengembangan LKPD sebagai pedoman belajar siswa dalam pembelajaran daring. Pengembangan yang dilakukan oleh guru menggunakan prinsip apa? Karena ini COVID-19 berarti LKPD-nya itu digunakan dalam pembelajaran daring. Jika kata kuncinya adalah daring, maka di sini berbasis teknologi informasi ya, berbasis teknologi informasi, atau jawabannya adalah B. Selanjutnya, seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat dalam kelompok. Penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu yang mana? Jadi kata kuncinya adalah mengatur dan mengelola perbedaan pendapat dalam kelompok. Mengatur dan mengelola ini dalam kita bahas dulu mengenai apa itu penilaian holistik gitu ya, dan apa itu penilaian autentik. Jadi contoh penilaian autentik ini adalah keterampilan kerja mengaplikasikan atau menunjukkan perolehan pengetahuan tertentu seperti itu ya. Nah, kalau di dalam penilaian holistik ini berpandangan bahwa unsur-unsur struktur bahasa, keempat keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Di sini mengatur dan mengelola di sini termasuk ke dalam penilaian seperti apa? Ternyata adalah penilaian kinerja. Selanjutnya, guru menemukan secari kertas catatan siswa pada pelajaran tadi pagi. Ya, seperti ini yang ditemukan. Berdasarkan catatan yang ditemukan guru tersebut, masalah yang relevan dan berorientasi HOTS ya, High Order Thinking Skill, antara lain apa? Berdasarkan catatan ini, gambar ini sepertinya mencari KPK ya, seperti itu, dan FPB juga. Nah, seperti ini mana yang paling pas? Ternyata jawabannya adalah C, yaitu kelompokkanlah bilangan berikut berdasarkan banyaknya faktor prima yang menyusunnya 6. Seperti ini ya. Selanjutnya, dalam pembelajaran IPS, pendidikan dasar di SD maupun di SMP, berdasarkan pengalaman guru selalu menyampaikan materi dengan menggunakan metode konvensional. Demikian juga dengan penilaian guru secara rutin melakukan penilaian harian, formatif dan sumatif untuk mengetahui pencapaian materi yang telah diajarkan. Pencapaian kompetensi peserta didik dalam belajar IPS tidak terpantau. Untuk mengatasi masalah ini, maka guru melakukan penilaian apa? Di sini kata kuncinya adalah pencapaian materi yang telah diajarkan, pencapaian kompetensi peserta didik dalam belajar IPS tidak terpantau.
Jadi kalau tidak terpantau, apa yang harus kita lakukan? Dari kelima pilihan jawaban, ternyata yang paling tepat itu adalah kita melakukan penilaian sikap, kognitif, dan psikomotor ya dari permasalahan yang sudah dijelaskan di soal. Soal selanjutnya, berbagai bentuk pelanggaran HAM pernah terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM bisa berbentuk pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Peristiwa penghinaan terhadap kepala negara karena terprovokasi termasuk dalam pelanggaran HAM apakah? Gitu ya, berat, ringan, sedang atau bagaimana? Di sini pilihan jawabannya jawaban di sini adalah termasuk pelanggaran ringan. Kenapa? Karena tidak berkaitan dengan penghilangan nyawa orang lain dan bukan by mission. Jadi itu eh, penghinaan terhadap kepala negara itu termasuk pelanggaran ringan. Kita lanjut. Nah, ini pembahasannya. Pelanggaran HAM ringan meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik. Nah, di sini artinya di sini pencemaran nama baik gitu ya. Kemudian menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya dan menghalangi orang lain. Sedangkan pelanggaran HAM berat itu meliputi kejahatan pembunuhan massal, kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti itu. Kita lanjutkan. Dari refleksi pembelajaran IPS di kelas 6 SDN Maju Jaya diperoleh hasil bahwa dalam pembelajaran materi makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera banyak dijumpai kendala, antara lain 78% nilai siswa di bawah KKM. Semua peserta didik diam ketika guru menjelaskan materi seperti sudah memahami materi yang disampaikan guru, tetapi nyatanya nilai ujiannya rendah gitu ya. Bahkan sebagian besar siswa tidak aktif. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah yang tadi yaitu menggunakan apa? Gitu ya, dengan kata kuncinya yaitu kendalanya 78% siswa di bawah KKM, tetapi tidak ada yang bertanya. Nah, ini menggunakan apa supaya anak-anak atau siswa itu di atas KKM nilainya, yaitu dengan menggunakan media film. Kita lanjutkan. Sejak tahun 2017, di Desa Trawulan banyak dibangun rumah-rumah bergaya Majapahitan. Rumah Majapahitan ini dibangun dengan memperhatikan temuan-temuan arkeologis yang tersebar di situs Segaran. Di sana terdapat sisa-sisa bangunan berupa lantai, halaman, dinding bata, gentong, pecahan gerabah, sumur, serta saluran drainase. Dalam tahapan ini disebut metode apakah? Dalam tahapan ini disebut apa? Ya, ternyata ini adalah sebuah historiografi. Jadi maksudnya tahapan ini disebut apa? Ini penulisan atau historiografi. Jadi historiografi itu adalah sebuah penulisan sejarah. Jadi itu verifikasi itu apa? Interpretasi itu kritik eksternal dan heuristik. Kalau tidak salah ini heuristik ini adalah pencarian sumber. Kemudian ini mengkritik sumber dari luar. Ya. Verifikasi itu memverifikasi dan interpretasi memberikan sebuah asumsi sementara seperti itu. Jadi jawabannya kalau seperti ini berarti ini jawabannya adalah sebuah penulisan atau historiografi. Kita lanjutkan. Masih yang tadi ya, Ibu Pupun, tapi ini berbeda permasalahan. Ibu Pupun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21 salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking. Critical thinking itu adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Penerapan pembelajaran yang dilakukan Bu Pupun dalam pembelajaran agar siswa menguasai karakter berpikir kritis antara lain yang mana? Penerapan agar siswa berpikir kritis ini yang mana? Ternyata seperti tadi jawabannya ini sudah ya, guru menunjukkan 4 gambar benda lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasannya sedetail mungkin. Ini sepertinya sudah ada soalnya yang tadi, tapi mudah-mudahan ini dapat menjadi pembelajaran buat kita lagi ya, mengingat-ingat kembali. Kita lanjutkan. Nah, ini sudah termasuk sains atau
IPA. Perhatikan gambar mekanisme pernapasan perut berikut ini. Inspirasi pernapasan perut menyebabkan. Nah, ini inspirasi pernapasan perut ini menyebabkan apa? Apakah otot perut berkontraksi, otot diafragma relaksasi, atau terjadi kontraksi pada diafragma sehingga diafragma menjadi datar. Ini ada inspirasi, ada respirasi kalau tidak salah ya. Nanti kita cari kembali pembahasannya. Dan ternyata jawabannya adalah terjadi kontraksi pada diafragma sehingga diafragma menjadi datar. Kita lanjutkan. Pada musim pandemi COVID-19 tidak menyurutkan Pak Amin untuk melakukan perbaikan pembelajaran daring yang dirasa banyak kekurangan yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Setelah beberapa siklus perbaikan pembelajaran dilakukan dan mendapatkan hasil yang memuaskan untuk menyebarluaskan hasil perbaikan kepada siswanya. Media penyebarluasan hasil perbaikan yang tepat adalah yang mana? Ya, jadi media penyebarluasan hasil perbaikan itu melalui apa? Ya, jawabannya adalah WhatsApp. Seperti itu ya. Jadi menyebarluaskan perbaikan ini karena pada musim pandemi kan kalau laporan ilmiah tidak mungkin, ruang guru tidak mungkin, ruang kelas tidak mungkin, papan pengumuman sekolah tidak mungkin. Karena di sini daring, maka jawabannya adalah WhatsApp. Lanjut. Guru kelas 4 menuliskan indikator pembelajaran menunjukkan sikap jujur. Guru akan mengukur reaksi perilaku siswa ketika siswa menanggapi contoh perilaku tidak jujur. Bertindak curang dengan mencontek. Siswa diminta untuk menunjukkan reaksinya. Bagaimana tindakan saat mengakui kesalahan? Guru harus mampu menyusun contoh penilaian karakter tindakan jujur terhadap pengakui kesalahan. Indikator perilaku dan kategori capaian perkembangannya. Alat penilaian yang sesuai untuk ini permasalahan mengakui kesalahan ini yang mana? Apakah pengamatan, wawancara, observasi, portofolio hasil kegiatan, atau tes tentang sikap jujur? Di sini jawabannya adalah lembar observasi ya. Lembar observasi ini digunakan untuk alat penilaian mengakui kesalahan. Lanjutkan. Ada kalanya guru mendapatkan kritik dari orang tua siswa dalam mendidik putra-putrinya di sekolah. Namun guru harus dapat mengendalikan diri dengan tidak mengedepankan sikap emosional. Dalam hal demikian, tindakan yang semestinya menjadi prioritas guru adalah yang mana ketika mendapatkan kritik dari orang tua siswa. Dari kelima jawaban di sini, mana yang betul? Ternyata di sini jawabannya adalah A. Memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Tentu saja ini yang paling bijak dalam menghadapi kritikan dari orang tua siswa. Lanjutkan. Dari hasil PTK tentang penggunaan metode inquiry berbantuan media video untuk meningkatkan pembelajaran membacakan puisi, Bu Lasmi ingin menyusun sebuah artikel ilmiah. Komponen bagian isi yang harus ada dalam artikel ilmiah sebuah jurnal adalah yang mana? Ya, jadi pembuatan PTK di sini ada kata kuncinya adalah komponen bagian isi yang harus ada. Jadi yang wajib. Jadi bukan yang sunnah gitu ya, bukan yang ini yang harus ada apa saja yang penting. Dari kelima jawaban tersebut, yang harus ada adalah pendahuluan, bahan dan metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Ini adalah yang wajib. Yang lainnya boleh diadakan seperti abstrak. Ini kan tidak terlalu wajib ya, seperti itu. Oke, itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih rekan-rekan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mari kita lanjutkan kembali ke video selanjutnya mengenai soal-soal UP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.